Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas basic hard skill untuk menjadi seorang web developer ya. Hari ini kita khusus bahas untuk front end, nanti back end-nya akan ada di part selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Jadi, apa sih basic skill-nya secara garis besar kalau kita mau menjadi web developer? Nah, kita harus tahu 4 hal ini teman-teman ya. Yang pertama kita harus tahu version control system, lalu ada CSS preprocessor, terus front end teknologi, dan tentunya nanti ada back end technologies. Nah, secara garis besar di sini ada 3 hal. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini khususnya untuk front end ya. Sedangkan back end mungkin tidak membahas tentang CSS preprocessor. Tapi apabila kalian pengen tahu tentang bagaimana cara membuat CSS, itu akan sangat membantu sekali ketika kita ingin menjadi web developer yang profesional gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu, kita bahas mengenai version control system dulu. Nah, version control system ini sangat berguna apabila kita ingin melakukan tracking ya dengan program yang sudah kita pernah buat. Jadi misalkan kita sudah bikin versi pertama dari program kita, terus kita kembangkan lagi jadi versi kedua, terus kita kembangkan lagi jadi versi ketiga, dan seterusnya. Atau bisa jadi versi 1.1 yang masih belum sempurna karena kita punya target di versi 2 akan rilis apa gitu misalnya. Nah, itu sangat penting sekali untuk bikin version control system. Dengan version control system ini, kita bisa melakukan track kembali kepada history program yang sudah kita bikin sebelumnya. Misalnya saja, teman-teman sudah membuat program hingga saat ini di versi 1.5 dan menuju 1.6. Ternyata ada kegagalan yang kita salah coding dari versi 1.3. Nah, bayangkan saja kalau misalkan dulu kita coding dengan cara yang sederhana ya, jadi bikin folder satu persatu, lalu kita bikin setiap ada perubahan file, kita bikin folder lagi, itu sangat memakan banyak resource ya, sangat melelahkan untuk mengecek mana perubahannya dan lain sebagainya. Maka dari itu kita butuh version control system ini, gitu ya. Nah, terdapat berbagai jenis example ataupun contoh terhadap version control ini. Yang terkenal itu ada Git gitu ya, dan Subversion. Selain itu ada juga ARX, Mercurial, dan lain sebagainya. Namun Git itu digunakan hampir lebih dari 70% developer di seluruh dunia. Sehingga banyak juga ada perusahaan dan service yang membuat version control system berdasarkan Git. Misalnya saja GitHub dan GitLab gitu. Dan itu pun gratis gitu ya. Ada banyak yang membuat layanan ini secara gratis yang bisa dipergunakan. Oke, ini adalah Git, Subversion, dan Mercurial. Itu adalah 3 version control system yang mungkin kalian sudah ketahui. Dan kita tidak perlu mengetahui semuanya, kita cukup tahu satu aja. Misalkan Git ya. Kita cukup pakai Git dan teman-teman bisa buat di GitHub atau GitLab gitu. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai CSS preprocessor. Nah, CSS preprocessor ini kayak sebuah program atau sebuah alat gitu ya untuk mengenerate CSS dari sintaks yang unik lainnya gitu. Maksud saya bagaimana kita bisa membuat CSS itu dikodekan gitu dari kode agar bisa dipakai berulang-ulang, agar bisa diduplicate dan lain sebagainya. Nah, karena kalau misalkan kita bikin button, hanya warnanya saja berbeda, berarti kan kita harus menduplicate yang lain ya, bentuk shape-nya dan lain sebagainya. Nah, kita dengan adanya CSS preprocessor ini, cukup bikin satu saja, tinggal ganti color-nya saja. Nah, nanti dari CSS preprocessor ini yang akan mentranslate itu menjadi kelas yang berbeda atau kelas yang berbeda gitu misalnya ya. Nah, itu fungsi dari CSS preprocessor memudahkan kita untuk menduplikasi pekerjaan yang banyak. Sehingga akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam pemrograman. Nah, dengan kata lain, CSS preprocessor itu adalah bahasa pemrograman yang berbeda, yang lebih capable gitu ya, untuk
membuat CSS itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya CSS preprocessor ini sintaksnya hampir mirip, bahkan identik dengan CSS itu sendiri gitu ya. Nah, teman-teman harus memiliki kemampuan ini apabila teman-teman nanti akan membuat sebuah project khususnya yang bermain di UI dan UX gitu ya, bermain dengan tampilan website, dengan tampilan website gitu. Nah, ada banyak CSS preprocessor, namun yang populer itu ada ini ya. Ada Sass, Less, Stylus, ada Post CSS. Cuman, teman-teman cukup pelajari satu aja sudah cukup. Nah, misalkan kita pelajari Sass ya. Nah, Sass ini sudah banyak juga dipergunakan dan tutorialnya ada banyak sekali di internet yang bisa kalian pergunakan. Tidak hanya dalam bahasa asing, bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia pun banyak antusias yang sudah membuatnya. Silakan teman-teman bisa cari lebih lanjut tentang Sass untuk CSS preprocessor. Nah, selanjutnya apabila kita bicara front end, maka kita tidak akan terlepas dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman front end yang paling populer adalah JavaScript. Nah, sebenarnya JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang cukup old ya, cukup tua gitu. Sehingga ada beberapa limitation ketika kita membuat sebuah program dengan JavaScript aslinya. Nah, terkadang banyak programmer yang berusaha untuk membuat sebuah kode program JavaScript dengan lebih modern gitu ya, dengan bahasa yang lebih modern. Nah, biasanya bahasa pemrograman yang lebih modern itu akan mengirimkan bahasa dari bahasa pemrograman yang dia punya melalui transpiler untuk ditranslate ke bahasa JavaScript yang vanilla gitu ya, bahasa script yang sesungguhnya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah tahu TypeScript atau CoffeeScript. Nah, yang lebih populer itu TypeScript ya. Banyak sekali kini pemrograman di dunia yang menggunakan TypeScript untuk mempermudah membuat program dengan JavaScript gitu ya. Karena TypeScript itu bisa mempercepat banyak hal gitu. Yang nantinya TypeScript ini akan dikompil lagi melalui transpiler untuk menjadi JavaScript yang murni gitu ya. JavaScript yang vanilla, JavaScript yang utuh gitu, yang sesungguhnya seperti itu. Jadi TypeScript ini adalah apa istilahnya ya, pemrograman yang bahasanya lebih tinggi daripada JavaScript, namun berbasis JavaScript seperti itu. Nah, apabila kita mau belajar front end, maka tahapannya kira-kira seperti ini. Teman-teman harus belajar terlebih dahulu HTML, CSS, dan JavaScript terlebih dahulu. Lalu selanjutnya teman-teman belajar Vue.js, atau misalkan kalau nggak bahas front-end framework, kalian bisa pakai yang lain ya, kayak Angular dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai Vue.js. Lalu kita harus mengerti version control tadi, kita harus belajar Git, dan yang terakhir di front-end teman-teman harus mengerti bagaimana caranya menggunakan preprocessor Sass atau TypeScript gitu ya. Nah, TypeScript ini adalah penjabaran dari teman-teman belajar JavaScript. Jadi basicnya JavaScript. Jadi teman-teman udah bisa JavaScript, belajar TypeScript akan jauh lebih mudah. Karena ada banyak paradigma, banyak metode, banyak hal baru, cara-cara baru yang diajarkan oleh TypeScript. Sehingga dasar dari bahasa pemrograman JavaScript teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ke front-end technology ya. Jadi kita lebih dalam lagi dari front-end teknologinya, khususnya bagaimana kita bisa membuat website untuk tampilan antarmukanya. Khususnya bagaimana website ini berinteraksi dengan si klien atau si user yang secara langsung berinteraksi gitu ya. Nah, ada banyak sekali ya software yang bisa dipergunakan untuk membuat aplikasi web yang langsung berinteraksi. Dalam hal ini kita sebut dengan front-end development gitu ya. Nah, kita akan bisa saja mempelajari berbagai library ataupun tools ataupun framework ya. Nah,
ada beberapa hal yang mungkin familiar ketika kita membuat front end development gitu ya. Kita harus belajar banyak hal seperti ini, termasuk juga basis datanya ya, menggunakan MongoDB atau NoSQL. Mungkin kalian ada yang beberapa paham dengan logo-logo ini gitu ya. Yang kita akan pelajari di sini ada HTML, CSS, dan CSS. Lalu teman-teman akan mempelajari secara mandiri terkait dengan Sass dan TypeScript. Lalu kita akan lebih banyak belajar Vue.js ketimbang Angular ataupun yang lain. Nah, Bootstrap adalah sebuah framework dari CSS, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah pakai template, banyak sekali template website yang menggunakan Bootstrap sebagai basic frameworknya. Lalu kalau misalkan teman-teman belajar backend gitu, kita akan menggunakan Express dan MongoDB serta NoSQL biasanya untuk mengembangkan basis data di backend. Nah, logo-logo ini mungkin teman-teman sudah familiar ya fungsinya seperti apa. Tapi kita tidak akan mempelajari semuanya. Kita hanya fokus saja, kita akan belajar basic, jadi fundamental, kita belajar HTML, CSS, dan CSS, lalu kita akan pelajari satu framework front-end, yaitu Vue.js, lalu satu framework back-end, berbasis JavaScript, yaitu Express. Ya. Vue maupun Express nanti bisa menggunakan Node.js untuk pengembangannya. Nanti kita akan pelajari lebih advance lagi ya. Nah, selanjutnya untuk basic for web development di front end, kita tentu harus pelajari hal ini ya, yang kita sudah sebenarnya pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana HTML akan membuat struktur dari web page, CSS akan membuat web itu terlihat lebih cantik, dan JavaScript itu membuat program bisa bereaksi atau melakukan aksi terhadap inputan dari user. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kita punya HTML code seperti ini ya. Kita punya HTML code seperti ini. Apabila kita rendering, itu bisa menjadi seperti ini gitu ya. Kita render, kita tambahkan CSS, kita tambahkan juga JavaScript nanti. Nah, pada dasarnya ini adalah kode HTML. Di mana di sini ada HTML tag ya. Nah, HTML ini menstrukturisasi dari kode yang kita bikin. Ya, ada image, ada title, lalu ada deskripsi, lalu ada button di sini, di mana image sebesar ini ukurannya gitu ya, dan bergabung dengan seperti ini membentuk sebuah kita sebut dengan title gitu, card gitu ya. Nah, tugas dari HTML adalah membentuk strukturnya, yang nanti kita sebut dengan DOM, Document Object Model nanti ya. Nah, strukturnya lalu dari struktur ini kita bikin agar misalkan image-nya ukurannya segini, button-nya warnanya biru, card tulisannya ini, card title ini tulisannya bold, ada padding. Itu tugasnya si CSS agar bikin jadi cantik. Nah, selanjutnya tugas JavaScript apabila kita mengklik go somewhere ini, itu melakukan action, melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah, itu tugasnya JavaScript. Nah, misalkan anggap saja ini adalah gambar barang gitu ya, yang ingin kita beli gitu. Lalu kita klik button ini menambahkan barang tersebut ke dalam chart kita. Nah, itu kita butuh action. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh JavaScript. Seperti itu. Nah, di front end kita akan bahas front end framework. Jadi, karena tugas dari pengerjaan front end itu banyak sekali ya tugasnya ya. Tadi ada CSS, JavaScript, HTML itu harus kita kuasai dan masing-masing punya tugas yang tersendiri. Dan tentu kita nanti dalam penggunaannya akan membutuhkan banyak sekali pengulangan terhadap kode-kode yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tentu untuk bisa membuat itu jadi lebih cepat, kita bisa menggunakan tools, library, ataupun framework. Gitu ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang udah bikin framework ataupun library gitu ya untuk pengembangan front end seperti React itu dibikin oleh Facebook, lalu Angular dibikin oleh Google,
Lalu Vue itu dibikin oleh komunitas dengan license MIT ya. Jadi semua orang bisa menggunakannya. Nah, tentu pengembangan framework ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kita serta uh, memudahkan kita juga nantinya dalam memaintain program-program yang kita bikin, gitu ya. Nah, pada dasarnya React yang dibikin oleh Facebook adalah sebuah library gitu ya. Berbeda dengan Angular dan Vue yang memang sudah bersifat framework. Nah, lalu apa bedanya library dengan framework? Jadi kalau misalkan kita punya framework, itu sampai menstrukturisasi aplikasi yang kita buat ya. Jadi foldernya harus ada apa aja, bagaimana cara kita memecah kode agar lebih mudah kita maintain ke depan. Nah, itu tugas dari framework gitu ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman pindah dari project satu dengan project yang lain, dan itu menggunakan framework yang sama, maka akan terlihat familiar gitu ya. Oh, ini frameworknya Vue. Oh, ini nanti kodenya harus di sini. Oh, kalau mau nambahin data, taruhnya di sini, dan lain sebagainya. Nah, itu framework. Namun kalau kita menggunakan library seperti React tadi yang dibikin oleh Facebook, nah ini hanya sebuah kode yang kita bisa siap gunakan gitu ya. Nah, sedangkan strukturnya kita menentukan sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan dari framework dan library itu sama ya, untuk membuat pengembangan sebuah project itu jadi lebih cepat. Nah, kita nanti ke depan akan mempelajari lebih banyak Vue.js. Kenapa kita mempelajari Vue.js? Karena ini tentunya adalah sebuah framework, jadi agar lebih mudah nanti berpindah dari project satu dengan project yang lain, lebih mudah kita memaintain, karena tidak harus membuat struktur baru gitu ya, karena kalau misalkan kita pindah perusahaan bisa jadi struktur antar perusahaan itu berbeda gitu, sehingga kita harus mempelajari struktur lagi gitu. Nah, kita akan lebih gampang apabila kita sudah tahu sebuah framework gitu ya. Ini open source Vue.js itu, dan akan lebih mudah dipelajari apabila teman-teman sudah punya basic HTML gitu ya. Karena kita harus mempelajarinya bukan mempelajari TypeScript dulu, tapi kita dari JavaScript, dari HTML. Nah, kita akan lebih mudah masuk ke Vue.js dibandingkan dengan React dan Angular gitu ya. Dan Vue ini, teman-teman tahu ini berbasis JavaScript sebagai sebuah bahasa pemrograman yang sangat populer di saat ini. Dan yang paling penting lagi adalah Vue ini mendapatkan komunitas support dari komunitas yang besar. Sehingga jangan khawatir apabila teman-teman mengalami kendala ketika membuat program menggunakan Vue. Ya. Oke, nanti part selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemrograman Vue lebih detail, lebih teknis gitu ya. Teman-teman harus melakukan praktik menggunakan Vue, jadi mulai dari instalasi hingga nanti membuat program menggunakan Vue, interaction menggunakan Vue, dan harapannya teman-teman sudah bisa menggunakan CSS dan JavaScript serta HTML yang kita sudah pelajari sebelumnya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.